Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Berau nekat mencuri sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal. Ratusan warga Samarinda antre membeli beras Bulog yang dijual di area Pasar Segiri. Terminal bus antar kota dan provinsi di Samarinda diresmikan Presiden. Antrean pembeli beras Bulog ini berlangsung di Pasar Segiri Samarinda Rabu siang. Mereka rela berpanas-panasan demi bisa mendapatkan beras dengan harga murah. Itu pun mereka harus memiliki kupon yang disiapkan oleh Bulog. Ada berapa? Beras, biar masuk di TV. Warga rela mengantre karena harga yang ditawarkan lebih murah. Di pasaran, harganya kini sudah Rp65.000 per 5 kg. Sedangkan di tempat ini mereka hanya membayar Rp51.500. Rp51.200 Bu ya? Di luaran harganya berapa Bu? Sekitar 65. 65 per 5 kilonya? Ya, Per 5 kilo. lumayan mahal berasnya. Ada selisihnya Bu ya? Sudah pernah ikut beras murah, ikut antri beras murah? Baru ini Bu ya? Untung dapat kupon ya? Alhamdulillah dapat 1, maunya sih 2. Tapi jatahnya 1? Iya. Meski sudah berpanas-panasan, namun tidak semua warga bisa membawa pulang beras murah tersebut. Nggak dapat. Jam berapa tadi datang ke sini Bu? Baru aja nggak tahu. Nggak tahu juga ada informasi ya? Bu, harapannya belanja di sini apa tadi Bu? Berasnya kenapa? Beras di luar kenapa Bu? Mahal. Mahal ya? Iya. Berapa di luar Bu? 400 400 atau isi 25 kilo berarti itu ya? Nah, kalau per 5 kilonya, 1 kilonya berapa kira-kira tuh? sampai 85. Yang 5 kilo? Yang 5 kilo ya? Oh. Kalau di sini berapa informasinya Bu? 51 ya? Pihak Bulog menyatakan beras yang dipasarkan ini jenisnya medium dan berasal dari Vietnam. Mereka mengaku stok beras di Bulog cukup banyak dan diyakini mampu memenuhi kebutuhan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah. Asal berasnya ya beras medium Perum Bulog. Ada dari Sulawesi atau dari lokal kalau sendiri? yang asal berasnya sendiri itu kalau untuk khusus Samarinda kami menguasai beras dari Vietnam, beras impor. Oh betul, ya. Ada ketersediaan berapa banyak untuk di Bulog sendiri? Untuk saat ini kita 2.000 ton, 2 juta kilogram. 2 juta kilogram? Iya. Nah ini mencukupi nggak sampai Ramadan dan Idul Fitri? Kalau Idul Fitri pasti lewat malah. Kalau hitungan saya sampai bulan Mei masih sangat mencukupi. Masih sangat mencukupi ya. Oke. Nah kemudian untuk sasaran sendiri dalam operasi pasar ini? Operasi pasar tentu saja warga yang tidak menerima bantuan pangan, makanya warga menengah ke bawah. Karena kalau yang bantuan pangan pun kami sebarkan untuk khusus Samarinda, kami menyalurkan sekitar 739 ton satu bulannya. Warga berharap harga beras di pasaran segera turun agar beban mereka tidak bertambah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Harga beras premium di Pasar Sanggam Aji di Layas Teluk Bayur Berau hingga Rabu siang diakui pedagang masih melambung. Kondisi ini menyebabkan pembeli kian resah. Terus melambungnya harga tersebut menyebabkan seorang pedagang berhenti berjualan.
Ia khawatir harga beras tiba-tiba anjlok dan ia akan merugi. Saat ini beras ukuran 5 kilo yang awalnya Rp85.000 per karung, kini melonjak menjadi Rp90.000. Kenaikan serupa juga terjadi pada beras dengan ukuran 10 kg. Sebelum naik, harganya Rp165.000 dan kini menjadi Rp170.000. Mana aja untuk sekarang, Ji? Harga sekarang ini beras ini enggak mana harga, Bah. Enggak menetap harganya. Ada data berubah harga, ada data berubah, makanya aku untuk sementara ini istirahat dulu, tunggu normalnya ini. Harga beras, Ji, ya. Harga beras baru mulai lagi jualan. Berapa biasanya, Ji, sebelumnya, Ji? Sebelumnya kami ngecer 85 yang 5 kilo. Yang 10 kilonya 165. Nah sekarang modalnya aja sudah 80, mau 90 sudah modalnya yang 5 kilo itu. Kalau yang 10? Yang 10 kilo sekitar 170-an. Pihak Bulog Berau mengaku pasokan beras untuk wilayah Berau masih dalam perjalanan. Jumlahnya sebanyak 500 ton. Sedangkan stok yang tersedia sebanyak 150 ton beras medium. Pasokan beras ini akan mulai dipasarkan awal Maret 2023. Keadaan yang sekarang ya, itu memang beras lagi naik-naiknya ya, lagi naik-naiknya harganya, dan kita juga tidak bisa pungkiri pasti orang bertanya ke kami seperti itu kan. Untuk Bulog sendiri kita ada stok dalam perjalanan itu 500 ton, sudah berangsur berjalan minggu lalu. Harapannya nanti di awal Maret kita sudah bisa duduk, kemudian buyur lagi seperti itu, buyur lagi. Untuk stok yang sekarang memang di gudang kami tersisa sekitar 150 ton. 150 ton beras medium, tapi kualitasnya tidak kalah dengan premium. Warga hanya berharap harga beras di pasaran segera turun. Ini dimaksudkan agar beban mereka tidak semakin bertambah akibat kenaikan harga pokok lainnya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. TPA Juwata Kerikil Tarakan ini Rabu siang mulai dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Ini setelah TPA Aki Babu yang berlokasi di Karanganyar Pantai Tarakan Barat telah ditutup akibat kapasitasnya sudah penuh. Wali Kota Tarakan Khairul menyatakan pasca pemindahan ini maka TPA Aki Babu akan diubah menjadi taman kota. Di langkah awal, sampah-sampah di TPS tersebut akan dipilah dan diolah menjadi barang bernilai ekonomis. Hari ini nanti akan dibuang tidak lagi di TPA kita di Aki Babu, tetapi yang di sini. Ya. Dan di sana itu kita tutup, tapi nanti akan kita olah sampah yang ada di situ. Karena memang perencanaan kita TPA itu setelah ditutup akan dijadikan taman kota. Dan PR berikutnya kita di sana kan tempat sampah aja ini mau diapain. Nah, kita diskusi beberapa kali ini, yang memang itu nanti ada semacam mesin pirolisis ya untuk mengolah sampah itu. Nanti ada yang diolah, yang ada yang plastik mungkin bisa diolah seperti untuk paping, untuk batakom, sebagiannya yang organik bisa diolah untuk pupuk kompos. TPA Juwata Kerikil dibangun dari dana APBD murni Tarakan sebesar 20 miliar rupiah. Nantinya sarana dan prasarana di TPS tersebut mulai dari timbangan, kantor pengelolaan akan segera didirikan. Mustofa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.